Nah, Sobat Wisman, di sini saya sudah bersama dengan Bapak DPRD Badung Komisi 4 nih Bapak. Bersama dengan Dirga Bapak Yusa. Nyoman Nyoman Dirga Yusa. Bapak Nyoman Dirga. Nah, kebetulan Bapak ini ada di Komisi 4 DPRD Badung di bagian pendidikan, Yeah. betul. Nah, Bapak, menurut Bapak bagaimana nih pendidikan di Wisman? Apakah sudah sesuai dengan kurikulum yang dicanangkan atau masih ada yang harus kami perbaiki? Jika masih ada, dalam segi hal apa? Dan pengembangannya seharusnya kami seperti apa nih Kak? Mohon pencerahan nih Kak. Terima kasih adik, terima kasih sekali dan kesempatan yang baik ini. HUT adik yang ketiga ini luar biasa, fisik luar biasa, sekolah adik, fisik gedung adik luar biasa. Mungkin dari pandangan Bapak, perjalanan Bapak dari utara sampai ke Badung Selatan itu termegah di Badung. Tapi satu hal yang Bapak ingin titip, ingin pesan sama adik-adik, bahwa memaknai sebuah HUT itu adalah yang utama adalah mematangkan diri kalian. Karena fisik casing yang bagus saja tidak cukup. Bapak petikkan salah satu lagu Indonesia Raya kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu mensyaratkan kita, adik-adik, bangunlah akhlak adik-adik. Tidak saja adik secara material, tetapi bangunlah akhlak. Karena itu yang akan mengantarkan adik-adik untuk meniti masa depan adik-adik. Dan fisik tentu mendukung, tetapi 3 tahun ini bukan sesuatu yang harus Bapak evaluasi, tetapi guru-guru, komponen, para pemangku pentingan di sekolah ini, adik-adik selaku objek. Titip Bapak, adik-adik terutama, bangunlah cita-citamu, canangkanlah cita-citamu setinggi-tingginya. Bung Karno mengatakan, kalaupun engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Maka anak-anak saya sekalian, jangan pernah kehilangan mimpimu. Bermimpilah dan raihlah mimpi-mimpimu itu. Dan di era seperti ini, tidak ada anak-anak yang tidak mampu meraih apa yang menjadi keinginannya. Isilah hidupmu dan raihlah cita-citamu setinggi-tingginya. Bapak dan guru-guru adik-adik sekalian, Pak Perbekal, Pak Camat yang ada di sini, adik-adiklah yang menggantikan. Siapkan dirimu untuk menyambut tonggak estafet ini dengan baik. Apa yang dikatakan Pak Giri tadi, adik tidak cukup hanya belajar, tidak cukup hanya belajar tentang struktur pendidikan saja, tapi menurut Bapak, bangunlah jiwanya, bangunlah akhlakmu yang baik, karena itu yang akan menyelamatkan Ibu Pertiwi, bangsa dan negara ini. Terima kasih. Selamat berHUT yang ketiga, selamat menyongsong hari depanmu yang baik. Dan saya titip pada guru-guru dan semuanya, bangunlah jiwa anak-anak kita, karena itu ya akan mewarisi tanah air tercinta ini. Terima kasih. Nah, Bapak, dari Bapak berbicara mengenai mimpi, satu lagi mungkin pertanyaan terakhir Tiang. Di sekitar Tiang banyak sekali teman-teman yang sebenarnya memiliki mimpi tinggi, namun dipatahkan oleh lingkungan sekitarnya nih Bapak. Secara tidak langsung misalnya, beliau bermimpi untuk saya ingin kuliah di luar Bali, saya ingin kuliah di UI, saya ingin kuliah di ITB. Terus ada teman yang berkata dengan seenaknya, tidak mungkin kamu berada di sana, tidak mungkin kamu bisa mengenyam pendidikan sampai sana. Nah, tolong sampaikan motivasi Bapak untuk mereka-mereka yang kiranya ingin bermimpi namun lingkungan sekitarnya tidak mendukung mereka untuk bermimpi. Adik, saya titip, adik tidak cukup hanya cerdas adik, tapi adik harus memiliki pengaruh. Cerdas saja tidak cukup, kita harus memiliki pengaruh. Dan kalau adik hanya mimpi saja, yang sampai hari ini mimpi itu tidak bayar pajak, adik.
Apalagi anak saya, Dek. Saya adalah anggota dewan yang dari Nangkocong, Adik-adik. Saya biasa dipanggil Prodir. Anak saya lulus dengan cum laude. Tidak ada bantuan dari siapapun di UGM saat ini anak saya. Untuk apa? Karena saya tidak membatasi apa yang ingin dirasakan anak-anak saya. Dan yang terpenting nanti adik-adik kalau kuliah jadi orang tua, jangan pernah mengatakan tidak, jangan pernah membatasi anakmu, berikan dia seluas-luasnya. Karena istilahnya di 5 tahun, di bawah 5 tahun itu adalah dalam konteks membangun kapasitas diri. Kapasitas itu harus luas, harus besar, mimpinya harus tinggi. Tidak ada mimpi itu mudah diraih. Makanya berjuanglah. Dan yang terpenting apa modal, adik? Tekun, ulet, tetap bangun motivasimu. Karena tidak ada kesuksesan itu akan jatuh dari langit. Dan jangan pernah jadi generasi cengeng, apa-apa minta tolong. Jadilah anak yang mandiri. Apa petikkan salah satu syarat untuk orang sukses? Salah satu syaratnya adalah merantau. Kenapa harus merantau? Karena merantau itu, dirantau akan membangun kemandirian. Di sekolah manapun adik-adik, tidak ada yang jual kemandirian. Kemandirian itu harus dicari, harus diperjuangkan, harus terus dimimpikan, dan jaga motivasimu sehingga engkau akan menjadi tunas-tunas yang berguna bagi orang tuamu, bagi desamu, bagi negara kita tercinta. Dan adik-adik, saya ingat betul masa-masa saya hampir 40 tahun yang lalu, saya adalah ketua OSIS pertama di Semanap, SMA Negeri 1 Bian Semal yang pertama. Dan inilah salah satu yang mengantarkan saya sebagai wakil adik-adik. Dan saya memaknai bahwa tidak ada yang kebetulan adik-adik. Semuanya adik-adik harus perjuangkan. Semua adik-adik harus pasti cita-citamu apa, dan sebutkan di setiap kamu ngobrol. Bila perlu kamu tulis, saya ingin jadi A, saya ingin jadi B. Lakukan itu terus dan terus. Yakinlah semua mimpimu akan tercapai. Dan saya yakin itu, dan saya terapkan untuk diri saya, dan saya terapkan untuk anak-anak saya. Dan saya katakan, bukan adik saya sombong, tidak mungkin saya punya anak-anak tidak akan melarat, tidak akan miskin, tidak mungkin. Karena pendidikannya bagus, dia ulat, saya pastikan dia akan meraih cita-citanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Nah, itu dia tadi motivasi yang sangat-sangat menggugah dari Bapak Nyoman Wirga nggih. Nah, teman-teman, seperti yang Bapak yang katakan tadi, kita pemuda-pemudi masa kini merupakan penerus generasi bangsa, merupakan orang-orang yang akan mengisi kemerdekaan bangsa kita. Bermimpi saja tidak cukup, maka perjuangkanlah mimpi kalian, jangan patah karena lingkungan sekitar kalian. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak telah berkesempatan hadir pada hari ini, pada hari ulang tahun Bisman kita yang ketiga ini. Terima kasih. Selamat berhut. Tetap raih cita-citamu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak.